Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Maria Pratiwi, NIM D03190046. Saya dari kelas B Sosiologi FISIP UNS. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang pemikiran seorang filsuf Jerman yang bernama Nietzsche. Pemikirannya ialah mengenai kematian Tuhan. Nah, kita akan memulai dulu dengan biodata dari Nietzsche. Nietzsche memiliki nama lengkap Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ia lahir di Prusia pada tanggal 15 Oktober tahun 1844 dan meninggal di Weimar pada tanggal 25 Agustus tahun 1900 di umurnya yang ke-55 tahun. Nietzsche lahir dari keluarga agamis. Ayahnya merupakan seorang pendeta. Dan Nietzsche ini merupakan seorang filsuf, kritikus budaya, komposer, penyair lagu, dan filsuf Jerman. Filsafat Nietzsche ini dipengaruhi oleh didikan agama Protestan sejak ia kecil. Nietzsche ini kehilangan kepercayaannya pada Tuhan pada saat ia berusia 18 tahun. Ia berubah menjadi manusia ateis yang ganas baik secara fisik maupun mentalnya. Ada seorang dokter bernama P.C. Mobius yang memperingatkan masyarakat bahwa mereka harus berhati-hati terhadap Nietzsche karena karya-karyanya Nietzsche ini adalah produk dari otak yang sakit. Nietzsche sendiri pada akhirnya menghabiskan 10 tahun terakhir dalam hidupnya dalam keadaan gila. Pemikirannya Nietzsche ini bisa dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari penyatuan baru antara agama Kristen Protestan dan paganisme klasik. Nietzsche menawarkan konsep sosok manusia ideal sebagai Übermensch yang dalam bahasa Inggris disebut Superman atau manusia unggul. Ada 6 pemikiran Nietzsche. Yang pertama yaitu manusia super. Artinya manusia yang menggunakan akal pikiran dan rasionalitasnya untuk mengambil keputusan. Yang kedua ada kehendak berkuasa. Kehendak berkuasa itu manusia harus memiliki kehendak untuk berkuasa atas dirinya sendiri. Dan yang ketiga, yang paling kontroversial saat dari dahulu hingga saat ini yaitu tentang kematian Tuhan atau the death of God. Dengan adanya kematian Tuhan, manusia bisa mengeksplorasi dirinya untuk menemukan kebenaran sendiri. Yang keempat ada perspektivisme, yaitu kebenaran bergantung pada perspektif dari masing-masing sudut pandang. Kelima ada relativisme, yaitu kebenaran bersifat relatif. Dan yang terakhir nihilisme. Nihilisme merupakan terhapusnya seluruh nilai dan makna di seluruh bidang kehidupan manusia, baik agama maupun ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi pemikiran Nietzsche yang terkenal. Dan pada presentasi ini kita akan menekankan pada teori kematian Tuhan, the death of God. Konsep tentang kematian Tuhan ini ditunjukkan Nietzsche dalam bukunya The Gay Science pada tahun 1882. Di situ ada sebuah ungkapan. Ungkapannya seperti ini: Tuhan sudah mati, Tuhan tetap mati, dan kita telah membunuhnya. Bagaimana kita akan menghibur diri kita sendiri, para pembunuh dari semua pembunuh? Apa yang paling suci dan terkuat dari semua yang dimiliki dunia telah berdarah sampai mati di bawah pisau kita. Siapa yang akan menyeka darah ini dari kita? Air apa yang tersedia bagi kita untuk membersihkan diri kita sendiri? Perayaan penebusan apa? Permainan suci apa yang harus kita ciptakan? Bukankah kebesaran perbuatan ini terlalu besar untuk kita? Haruskah kita sendiri tidak menjadi dewa hanya agar terlihat layak? Nah, kemudian Nietzsche juga menggambarkan ungkapannya itu melalui orang gila yang berlari di tengah pasar dengan membawa lentera di tangannya dan berseru, "Aku mencari Tuhan, aku mencari Tuhan." Orang gila itu mengatakan bahwa kita semua ini yang telah membunuh Tuhan. Dari ungkapan itu menunjukkan adanya antroposentrisme atau sebuah pandangan bahwa manusia sebagai pusat dari semuanya atau manusia pusat dari dunia. Jika diposisikan dari sudut pandang manusia, maka konsep kita tentang Tuhan itu adalah ciptaan manusia. Di zaman Nietzsche, kritikannya ini dialamatkan atau ditujukan untuk para penganut agama Kristen.
Bahkan Nietzsche menilai Tuhan sudah tak lagi memiliki tempat di dalam dunia modern. Ia juga menganggap yang menjadi pembunuh Tuhan adalah manusia sendiri. Itu tadi dalam buku The Gay Science. Masyarakat di zamannya telah menggeser eksistensi Tuhan dengan menghadirkan Tuhan-Tuhan yang lain dalam hidupnya, terutama saat agama dicampur adukkan dengan kepentingan politik maupun kekuasaan. Agama pun kehilangan keasliannya dan wajah Tuhan pun tak lagi tampak dalam hati dan pikiran tiap orang. Ia melihat hal itu sebagai gambaran zamannya dan sejarah peradaban Eropa. Kemudian direfleksikannya bahwa sejarah zamannya adalah pembunuh Tuhan. Selanjutnya kita akan membahas pemikiran Nietzsche dalam dimensi filsafat ilmu dan nanti akan dikaitkan dengan jurnal dari Pak Bagus. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu merupakan kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Studi ini membahas keberadaan suatu yang bersifat konkret. Ontologi merupakan hakikat yang ada, being sane, yang merupakan asumsi dasar bagi apa yang disebut sebagai kenyataan atau kebenaran. Ontologis membahas realitas atau kebenaran yang selanjutnya menjurus pada suatu kebenaran. Dari pemikiran Nietzsche ini yang menarik adalah tentang keberadaan Tuhan. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang dibentuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya manusia adalah ciptaan paling baik dan sempurna dari antara ciptaan Tuhan yang lainnya. Dengan demikian dapat kita pandang atau kita pelajari bahwa Tuhan merupakan makhluk yang paling sempurna dan pasti memiliki semua kesempurnaan. Jika keberadaan Tuhan saja tidak ada, bukanlah juga peradaban manusia atau keberadaan manusia juga tidak ada. Terus yang kedua ada epistemologi. Dalam bahasa Yunani, epistemologi berarti teori ilmu pengetahuan. Epistemologi ini terdiri dari dua gabungan kalimat, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi itu mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi dan rasionalitas keyakinan. Dalam dimensi epistemologi ini, Nietzsche mengatakan bahwa sudah waktunya bagi kita untuk menciptakan mode keberadaan baru dengan kreativitas manusia sebagai pusatnya. Manusia dengan olah pikirannya sebagai pusat atau penggerak dalam menciptakan keadaan baru atau zaman pencerahan. Yang ketiga ada aksiologis. Aksiologis berasal dari bahasa Yunani aksion yang berarti nilai dan logos atau teori yang berarti teori tentang nilai. Jadi aksiologi itu merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Dan yang ingin dicapai dalam aksiologis adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Dari gagasan Nietzsche, ada kehendak manusia untuk berkuasa. Manusia harus bisa mengendalikan diri dan bertanggung jawab atas dirinya dan keputusan yang telah ia buat. Manusia bisa mengeksplorasi dirinya untuk menemukan kebenaran sendiri. Yang selanjutnya ada retoris. Retoris merupakan ilmu yang mengajarkan orang tentang keterampilan, tentang menemukan sarana persuasif dan objektif. Di pemikiran Nietzsche ini, Nietzsche memberikan sebuah perumpamaan kontra yang isinya tentang kabar kematian Tuhan. Seperti model perumpamaan, ia menghentak telinga pendengarnya. Tanpa argumentasi yang bertele-tele, ia membeberkan sebuah ungkapan dan mengajak pendengarnya untuk merenung. Nietzsche mengajak pendengarnya untuk melihat hal-hal yang sudah biasa. Seperti kisah kematian Tuhan ini, memang dari dulu itu sudah ada, kalau tidak salah sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, kenapa Nietzsche bisa mengatakan bahwa Tuhan itu telah mati? Jawabannya adalah karena manusia bisa lebih saintifik dan bisa lebih sadar bahwa agama hanya buatan manusia. Agama hanya teori true world yang dibuat oleh manusia untuk menghindari ketiadaan makna dari hidup ini. Meskipun Nietzsche mengatakan bahwa agamanya buatan manusia, ketiadaan agama dan Tuhan akan membuat chaos atau kekacauan. Dari kematian Tuhan akan terjadi kematian peradaban manusia dan akan semakin sulit untuk menjadi manusia yang rasional tapi tetap percaya dengan Tuhan dan agama. Di sini rasional itu berarti ateis dan yang tidak rasional itu dia religius. Ketika Tuhan sudah mati dan tidak dipercaya manusia, maka musnahlah makna kehidupan. Nilai dan norma-norma menjadi relatif
kehidupan menjadi tidak bermakna dan tidak ada argumen yang berarti karena tidak ada aturan yang baku. Di presentasi ini saya memilih jurnal dari Pak Bagus yang berjudul The Relationship Among the Religiosity Level of the Student Attitude and Their Activities, atau hubungan antara tingkat religiusitas siswa, sikap, dan aktivitasnya. Penelitian ini dirancang dengan kuasi eksperimental yang kepada mahasiswa sosiologi FISIP UNS kelas A. Di dalam jurnal itu ada pendapat Tikhonova dan Golekova yang mengatakan bahwa agama memiliki pengaruh yang kuat pada kepercayaan orang, identitas pribadi, dan sistem nilai, dan juga seperangkat keyakinan dan nilai-nilai terstruktur yang berfungsi sebagai kode etik atau panduan untuk perilaku. Secara teoritis, pengetahuan atau pemahaman yang tinggi tentang religiusitas akan diikuti oleh sikap yang tinggi. Nah, siswa diberi pemahaman tentang pentingnya meningkatkan kepercayaan kepada Allah, tentang pentingnya kepercayaan akan keberadaan surga dan neraka. Jika mereka percaya, mereka diharapkan memiliki sikap religius yang mendukungnya, dan mereka dapat mengendalikan perilaku yang mengikuti norma-norma agama. Agama dipahami sebagai kepercayaan dogmatis dalam religiusitas sehingga ditempatkan pada dimensi irasional. Tetapi siswa mungkin memiliki rasionalitas yang berlebihan yang tidak mengenali keberadaan Allah, surga, dan neraka. Atau mungkin memahami bahwa siswa memiliki pemahaman tentang rasionalitas yang berlebihan di mana keseluruhan hanya dipengaruhi oleh pikiran manusia, keberadaan Allah, surga, dan neraka. Tergantung pada pikirannya. Jika Anda berpikir ada konsekuensi, dan sebaliknya. Agama diyakini bisa menyelesaikan masalah kehidupan karena agama memberikan true world theory, yaitu keyakinan bahwa dunia yang kita jalani saat ini hanya transisi menuju dunia asli. Dunia asli itu adalah surga dan neraka. Dunia yang lebih nyata itu surga dan neraka. Kata Nietzsche, true world theory hanya buat manusia. Saat kita sadar akan hal itu, kita akan menyadari bahwa Tuhan telah mati, karena keimanan hanyalah buatan manusia. Inilah statement dari Nietzsche yang paling kontroversial. Bagi Nietzsche, dunia adalah sesuatu yang hampa. Dunia tidak memiliki pencipta, namun bisa hadir dan berkembang dengan kekuatannya sendiri. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.